Halo semua, perkenalkan nama saya Indra Benturan, saya dari kelas IF 402. Di sini saya akan mempresentasikan eh, rangkuman materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15, di mana materinya seputar manajemen data, analisis statistik, machine learning, dan ekosistem big data. Oke, di mana sini eh, ada yang namanya manajemen data. Nah, secara definisi, manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, dan memelihara pusat data institusi untuk mengambil keputusan berkualitas tinggi. Seperti yang kita tahu, bahwa data itu adalah informasi. Nah, kalau misalnya ada pusat data, berarti ada banyak informasi di dalam pusat data itu. Nah, perlu ada yang namanya manajemen data. Untuk apa? Nanti akan dibahas. Nah, tentu dalam memanajemen data juga terdapat yang namanya tantangan. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti pada informasi itu formatnya tidak konsisten, duplikasi data, entry manual yang berisiko error, serta kesulitan pencarian data berukuran besar. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya entry dan coding data, di mana eh, untuk coding data ini adalah proses eh, normalisasi pada informasi-informasi tersebut. Nah, datanya sudah dinormalisasi, ada yang namanya filter data, di mana tujuannya adalah memilih subset data pada variabel tunggal atau ganda untuk eksplorasi pola mendalam. Oke. Nah, eh, tentu data yang sudah bisa difilter itu bisa difilter atau dikelompokkan itu bisa diagregasi, di mana agregasi adalah proses membuat tabel ringkas dengan mengumpulkan data berdasarkan variabel tertentu serta mengkalkulasi statistik dasar seperti mean, sum, count. Nah, selain yang namanya tantangan, ada juga anomali pada database. Itu gimana? Jadi saat data berkumpul, biasanya suka ada anomali di database. Dan itu sering terjadi. Efek samping dari anomali database itu biasanya merusak konsistensi data. Contohnya ada insertion, delete, dan deletion. Nah, selanjutnya ada yang namanya merging dan lookups pada manajemen data. Jadi apa itu merging dan lookup? Jadi merging dan lookup itu penggabungan kelompok data. Dan di sini ada yang namanya merging in new case, di mana proses menggabungkan dua field atau tabel yang utuh yang sudah jadi menjadi satu secara otomatis. Jadi contohnya kayak gini nih. Saya punya file Excel yang berisi tentang data-data mahasiswa tahun 2024. Nah, tahun depan ada lagi nih file Excel berisi data-data mahasiswa angkatan 2025. Nah, jadi merging in case itu menggabungkan kedua file itu ke bawah jadi row gitu. Selanjutnya new variable, di mana artinya menambahkan kolom baru.
karena dua tabel memiliki area yang sama. Maksudnya gimana nih? Contohnya saya punya satu tabel yang berisi data pribadi saya. Jadi ada nama, NIM, alamat. Nah, saat melakukan pembelajaran, maka ada nilai. Nah, disitulah terbentuk tabel baru. Jadi contohnya ada NIM, nilai pelajaran, IPK, lulus atau tidak lulus. Nah, karena memiliki field yang memiliki kolom yang sama, yaitu NIM, maka bisa diperlengkap nih jadi satu tabel. Jadi ada NIM, nama, nilai, IPK, status lulus atau tidak lulus, kayak gitu. Jadi penggabungan tabel. Misalnya ada lookups. Di sini pencocokan data berbasis acuan variabel, misalnya lookup atau via NIM. Jadi lookup itu melihat ke tabel master atau tabel inti. Jadi prosesnya itu ketika sistem atau tools membaca sebuah tabel transaksi, lalu pergi mereferensi ke tabel master untuk mengambil informasi tambahan berdasarkan kata kunci tersebut. Oke, selanjutnya ada asosiasi dan kolerasi. Nah, ini kan ada manajemen data, di mana manajemen data itu sudah bersih nih datanya, sudah normalisasi. Nah, hasil dari manajemen data itu nggak akan berguna nih jika hanya didiamkan dalam database. Data tersebut tidak akan menjadi insight apapun untuk perusahaan. Nah, oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, seorang data scientist itu harus menguasai kolerasi dan asosiasi. Jadi, ini adalah kacamata atau alat pertama yang digunakan membaca cerita dan menemukan koneksi rahasia di balik tumpukan data. Jadi gini analoginya. Mungkin kita ambil tema membangun rumah makan ya. Jadi hubungan antara materi awal hingga akhir itu bisa digambarkan yang pertama nih, manajemen data. Jadi pada rumah makan itu manajemen data itu proses menyortir bahan makanan di gudang, memastikan sayur, daging dinormalisasi, dipisah, terus dicatat yang rapi agar tidak ada kesalahan. Contohnya kayak busuk atau expired dan lain-lain. Nah, korelasi dan asosiasi itu ketika saya sebagai data scientist itu menyadari nih bahwa setiap kali orang membeli daging, mereka selalu salah saya ulang, mereka hampir selalu membeli sausnya. Nah, disitulah pola hubungan tersembunyi yang disebut korelasi dan asosiasi. Nah, eh, di asosiasi dan korelasi itu ada yang namanya variabel atau perubahan. Sebelum kita menghitung korelasi dan asosiasi, kita harus tahu bahwa komputer memperlakukan data secara berbeda tergantung wujudnya. Jadi ada yang variabel bentuk macam-macam. Tapi secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis. Ada variabel numerik, data angka yang bisa dapat dihitung. Contohnya kayak IPK, harga rumah, tinggi badan, durasi belajar, kayak gitu. Selanjutnya ada variabel kategorik.
atau nominal, data yang berbentuk label atau grup. Contohnya, eh, jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, ada jurusan, ada data science, sistem informasi, manajemen, dan lain-lain. Ada warna, misalnya merah, biru, hijau, dan lain-lain. Ada juga variabel ordinal, data kategori berperingkat. Jadi, variabel ini data kategorik yang memiliki urutan tingkatan atau ranking yang jelas. Meskipun berupa eh, tingkat, jarak antar tingkatnya tidak bisa dihitung matematis seperti angka murni. Contohnya, seperti tingkat kepuasan nih. Kan tingkat kepuasan biasanya ada sangat puas, puas, tidak puas. Nah, apa itu korelasi? Jadi korelasi ini khusus untuk data numerik. Tujuannya mencari tahu apakah dua hal berbentuk angka berubah bersamaan dan seberapa kuat hubungannya dengan linear. Nah, di sini ada diagram Pensar. Jadi grafik grafik diagram yang berbentuk titik-titik yang digunakan untuk mengevaluasi bentuk pola hubungan antara dua perubahan numerik. Nah, dari grafik diagram Pensar bisa dilihat nih secara visual apakah polanya linear positif naik ke kanan, linear negatif turun ke kanan, non linear atau melengkung, atau tanpa hubungan. Jadi titiknya menyebar acak. Ada juga yang namanya relasi Pearson. Jadi alat untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel numerik. Nah, di sini rumusnya itu min 1 rho kurang dari 1. Jadi artinya itu jika mendekati 1 positif kuat. Jika perubahan X naik, variabel Y pasti ikut naik. Contohnya, semakin lama durasi belajar, nilai ujian semakin tinggi. Ada yang mendekati min 1 negatif kuat. Jika perubahan X naik, perubahan Y justru menurun. Contohnya, semakin sering mahasiswa bolos kelas, nilai ujiannya semakin anjlok. Nah, terus ada yang mendekati 0, tidak ada hubungannya. Variabel X tidak mempengaruhi variabel Y sama sekali. Contoh, ukuran sepatu mahasiswa tidak ada hubungannya dengan nilai ujian mereka. Nah, itu terkait dengan korelasi. Selanjutnya, asosiasi. Jadi, asosiasi ini khusus untuk data kategorik atau ordinal. Tujuannya mencari tahu apakah kemunculan suatu karakteristik atau label kelompok berhubungan dengan karakteristik label lainnya. Di sini ada yang namanya tabel kontingensi, cross atau bisa disebut cross tabulation. Jadi analisis silang untuk data kategorik skala nominal, cross table. Jadi analisa tabel kontingensi ini kerja dengan cara membandingkan antara data asli di lapangan, SERP, dan data yang secara teori seharusnya terjadi jika kedua variabel tersebut diasumsikan tidak saling berhubungan. Nah, ada yang namanya korelasi Spearman. Spearman ini digunakan untuk mengukur korelasi linear antara variabel kategorik skala ordinal berdasarkan peringkat atau ranking datanya. Nah, yang terakhir ada gamma Goodman atau Kruskal.
ukuran hubungan untuk variabel kategorik skala ordinal yang dihitung berdasarkan konsep pasangan data. Contohnya, konsedan pasangan data yang memiliki urutan peringkat yang sejalan atau sama. Misalnya, subjek A lebih tinggi dari subjek B dalam hal pendidikan dan juga lebih tinggi dalam hal pendapatan. Ada juga diskonden pasangan data yang memiliki urutan peringkat terbalik atau berbeda. Misalnya, subjek A lebih tinggi dalam hal pendidikan tetapi lebih rendah dalam hal pendapatan. Oke. Nah, selanjutnya analisis regresi linear. Jadi ini langkah jauh dari kolerasi dan asosiasi. Jadi regresi ini digunakan untuk membuat model prediksi dengan rumus ini kita bisa menebak nilai masa depan dari suatu variabel jika variabel penyebabnya berubah. Nah, tujuan dari analisis regresi linear ini memprediksi nilai variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X yang diketahui, sekaligus mengukur seberapa dampak besar atau kekuatan perubahan variabel bebas tersebut dalam variabel kait. Nah, di regresi linear sederhana ada yang namanya populasi. Jadi itu adalah persamaan matematika untuk model populasi dituliskan sebagai YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah E1. Selanjutnya adalah least square estimation atau bisa disebut juga metode kuadrat terkecil. Komputer atau sistem statistik memerlukan metode khusus untuk menemukan nilai intercept dan slope terbaik dari data sampel yang kita miliki agar regresinya sangat akurat. Prinsip dasarnya itu mencoba variabel mencari garis lurus paling ideal yang memiliki jarak total paling dekat dengan seluruh titik data acak seperti pada diagram Pensar. Selanjutnya ada asumsi dasar regresi linear. Jadi untuk memastikan model prediksi variabel valid, sehat, dan tidak menghasilkan kesimpulan yang salah. Data kita wajib memenuhi asumsi regresi hubungan bersifat linear. Kalau hubungan antara variabel X dan variabel Y harus membentuk garis lurus, bukan melengkung atau berpola melingkar. Nilai error berbeda 0. Rata-rata atau min dari seluruh nilai kesalahan acak random di dalam model harus sama dengan 0. Terus ragam error konstan. Varians atau sebaran dari nilai error harus sama atau konstan disebut nilai X. Istilah statistiknya disebut dengan homosceditas.
Nah, selanjutnya ada interpretasi parameter. Ini tuh cara membaca hasil. Jadi ketika model regresi sudah terbentuk dalam versi sampel Y sama dengan B0 tambah B1X, kita bisa mengartikan sebagai B intercept BO yang menunjukkan nilai rata-rata dari variabel terikat Y saat variabel bebas atau bisa disebut juga X sama dengan 0. Contohnya, jika kita memprediksi harga rumah dengan variabel Y berdasarkan luas bangunan, maka BO adalah perkiraan harga tanah atau nilai dasar rumah ketika luas bangunannya masih 0. Slope atau B1 yang lambangnya B1 menunjukkan besarnya perubahan kenaikan atau penurunan rata-rata pada variabel Y untuk setiap unit perubahan satu satuan pada variabel X. Contohnya, jika slope B1 sama dengan 2,5 juta, artinya setiap kali luas bangunan rumah variabel X bertambah 1 meter kubik meter persegi, maka harga rumah tersebut Y rata-rata akan mengalami kenaikan sebesar 2,5 juta. Oke, selanjutnya ada metode dan klasifikasi. Ini eh, berbeda dengan regresi yang menebak angka seperti harga rumah yang tadi disebutkan. Kalau klasifikasi digunakan untuk menebak kategori, label, atau kelas dari sebuah objek data baru berdasarkan pola masa lalu yang sudah dipelajari komputer. Ya, jadi konsepnya itu menggunakan metode supervised learning atau bisa disebut juga pembelajaran awasi yang bertujuan untuk memprediksi kelas data berlabel berdasarkan aturan-aturan yang dipelajari dari data historis. Nah, eh, klasifikasi ini memiliki dua fase. Yang pertama ada training fase, di mana itu adalah proses pembentukan model AI atau aturan logika dari sebagian data yang sudah memiliki label. Nah, yang kedua ada testing fase. Itu tuh proses pengujian tingkat akurasi model yang sudah dibuat menggunakan sisa data baru lainnya yang belum pernah dilihat oleh model selama pelatihan. Nah, terus di sini ada decision tree atau bisa disebut juga ID tree. Nah, ini adalah model klasifikasi yang paling populer dan mudah dibaca oleh manusia. Eh, definisi dari decision tree. Jadi model yang mengubah data tabel berisi kriteria atau atribut menjadi struktur pohon hierarki dan kumpulan aturan logika berupa aturan rules if then atau jika maka. Nah, algoritma decision tree adalah salah satu algoritma khusus yang digunakan untuk membangun decision tree. Nah, selanjutnya ada formula entropi. Ini adalah tingkat ketidakpastian. Jadi untuk mengukur seberapa bagus atau bersih sebuah atribut dalam memisahkan kelas data decision tree atau ID tree menggunakan rumus entropi. Nah, formula entropi ini tuh fungsinya mengukur tingkat ketidakpastian seperti yang tadi sudah jelaskan atau keacakan homogenitas pada suatu ruang sampel. Semakin kecil nilai entropi, semakin murni atau seragam kelompok data tersebut, sehingga semakin bagus dijadikan
keputusan. Rumusnya min P ditambah log 2 P ditambah min P log P. Selanjutnya ada analisis clustering. Jadi clustering ini bekerja di ruang gelap contohnya. Jadi contohnya kita tidak punya label atau jawaban benar sejak awal. Komputer diminta untuk mencari sendiri kelompok data yang mirip secara mandiri. Nah, di sini ada yang namanya unsupervised learning. Jadi dia itu proses pengelompokan objek data berdasarkan kesamaan karakteristik esensial tanpa adanya label kelas awal. Tujuan utamanya itu memastikan data yang berada di dalam satu kelompok atau cluster memiliki kemiripan yang sangat tinggi, sedangkan data antar cluster yang berbeda memiliki perbedaan yang sangat kontras. Nah, untuk jenis-jenis pendekatan clustering itu tuh ada 3 cara utama algoritma yang membagi kelompoknya. Yang pertama ada K-means atau bisa disebut partitioning. Jadi K-means itu pendekatan yang memecah data secara langsung menjadi sejumlah kelompok yang sudah ditentukan sejak awal. Ini cara kerjanya itu contohnya menentukan jumlah K kelompok dan memilih titik tengah acak sentroid awal acak. Menghitung jarak dari setiap objek data ke sentroid menggunakan rumus jarak garis lurus. Terus mengumpulkan data sentroid rekatnya. Terus memperbarui letak titik sentroid berdasarkan rata-rata posisi anggota barunya. Mengulangi proses ini secara berkelompok hingga posisi kelompok menjadi stabil. Selain K-means, ada juga hierarki clustering. Nah, kalau yang ini pendekatannya pengelompokan yang membentuk struktur bertingkat atau pohon silsilah. Arah pembentukan strukturnya dibagi menjadi dua. Ada penggabungan, ada pemisahan. Jadi kalau penggabungan itu pendekatan dari awal ke atas, bottom to up. Awalnya itu setiap data dianggap sebagai satu klaster tersendiri. Lalu klaster-klaster yang mirip digabungkan secara bertahap hingga jadi satu klaster besar tunggal. Selanjutnya ada pemisah tadi. Jadi pendekatannya itu dari atas ke bawah. Jadi awalnya itu seluruh data berkumpul dalam satu klaster besar dan tunggal, lalu klaster tersebut dipecah-pecah menjadi kelompok yang lebih kecil secara bertahap. Nah, ada juga kriteria pengukuran kedekatan. Jadi tujuannya untuk menggabungkan atau memisahkan hierarki komputer menggunakan 3 metode acuan jarak. Single linkage, jarak terdekat atau minimum antar anggota kelompok. Average linkage, jarak antar rata-rata antar kelompok. Complete linkage, jarak terjauh atau maksimum antar anggota kelompok. Nah, selain versioning, hierarki, ada juga overlapping clustering.
Jadi ini cluster yang tumpang tindih. Berbeda sama K-means. Biasa yang mewajibkan satu data hanya boleh masuk ke satu kelompok mutlak. Pendekatan overlapping lebih fleksibel. Jadi konsepnya itu satu objek data bisa menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi derajat keanggotaannya ganda. Setiap data memiliki nilai persentase kecocokan derajat keanggotaannya di masing-masing klaster. Contohnya, Fuzzy Siemens. Misalnya, pelanggan A dinilai 70% cocok masuk kelompok pelanggan hemat dan 30% cocok masuk pelanggan loyal. Nah, selain yang terakhir ada karakter big data nih. Nah, tentu pilar utama dari big data itu sebagai 5 V. Volume, velocity, variety, varsity, dan value. Jadi apa itu big data? Nah, jadi ketika ukuran data di dunia digital meledak melampaui kapasitas penyimpanan komputer biasa, database tidak mampu lagi menampung dan memproses kondisi. Nah, inilah yang melahirkan era big data. Nah, untuk membedakan apakah suatu kumpulan data dapat dikategori sebagai big data atau hanya data berukuran besar biasa, kita menggunakan tolak ukur karakteristik 5V. Yang ter Nah, yang pertama itu ada volume. Jadi definisi dari volume itu mengacu pada kuantitas atau ukuran fisik data raksasa yang dihasilkan setiap detik. Skala pertumbuhannya bersifat eksponensial, meningkat luar biasa cepat dari waktu ke waktu. Jadi volume ini juga memiliki skala big data, di mana ukuran datanya sudah menyentuh tingkat zettabyte atau bisa eh diasumsikan 1 zettabyte itu sama dengan 1 miliar terabyte. Nah, selanjutnya karakteristik big data ada yang namanya velocity. Ini mengacu kepada kecepatan aliran data yang masuk serta seberapa cepat data tersebut harus diproses dan dianalisis. Nah, velocity ini memiliki standar waktu. Jadi pemroses data dituntut berjalan secara real time atau near real time. Selanjutnya ada variety atau keberagaman. Ini mengacu pada variasi jenis, tipe, dan bentuk format data yang masuk ke dalam sistem. Data tidak lagi hanya berbentuk tabel angka yang rapi. Nah, di sini biasanya variety ada dalam 3 bentuk. Ada yang terstruktur, semi terstruktur, sama yang tidak terstruktur. Nah, untuk yang terstruktur, jadi datanya itu data tabel yang rapi, yang siap diisi ke database. Contohnya kayak Excel gitu. Oh, pencet. Nah, kalau semi terstruktur itu data yang nggak sekaku tabel, tetapi memiliki penanda. Contohnya kayak JSON, XML,
Nah, ada juga data yang tidak terstruktur, data mentah bebas tanpa format. Contohnya kayak free text di media sosial, voice recorder, file gambar, foto, video. Nah, selanjutnya ada veracity, di mana veracity bisa disebut juga dengan kebenaran atau kualitas data yang mengacu pada tingkat kebenaran, keakuratan, validitas, dan kualitas dari informasi yang mengalir dalam big data. Nah, veracity ini memiliki tantangan utama karena data masuk dari berbagai sumber acak dan cepat. Jadi data seringkali kotor, mengandung hoax, atau tidak lengkap. Oleh karena itu, big data membutuhkan validasi dan pembersihan yang sangat ketat sebelum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada value, nilai, yang mengacu pada seberapa besar nilai strategis, manfaat ekonomi atau bisnis, serta wawasan atau insight berharga yang berhasil diekstrakan data tersebut diolah. Nah, big data juga memiliki ekosistem dan tool analitik. Nah, mana di sini ada yang namanya Apache Hadoop. Jadi ini tuh sebuah framework berskala besar yang bersifat open source dan berbasis pemrograman Java. Jadi si Hadoop ini fungsinya itu untuk menyimpan dan memproses data yang berukuran besar tadi secara terdistribusi. Maksud terdistribusi itu daripada memaksakan satu komputer raksasa yang sangat mahal untuk memproses data, Hadoop memecah data tersebut dan membaginya ke dalam sekumpulan komputer biasa yang saling terhubung dalam satu jaringan yang disebut klaster komputer. Nah, selanjutnya selain Apache Hadoop, Apache System sama tool itu ada yang namanya tahapan data mining. Nah, data mining adalah disiplin ilmu untuk mengekstrak pengetahuan dari data historis berukuran besar. Prosesnya wajib eh, mengikuti 6 alur. Yang pertama ada cleansing, terus integrasi, seleksi, terus ada algoritma data mining, evaluasi pola, penyajian pengetahuan. Nah, di sini cleaning itu atau data cleaning itu membuang data yang rusak, bolong, atau tidak konsisten. Nah, kalau integrasi menggabungkan data dari berbagai sumber tabel yang berbeda. Terus ada yang namanya seleksi, di mana mengambil hanya data-data yang relevan dan menjadi target analis. Nah, algoritma mining menerapkan model data science seperti ID3, clustering K-means, dan lain sebagainya. Sesudah itu ada evaluasi pola atau pattern evaluation, di mana memeriksa apakah pola yang ditemukan benar-benar valid dan bermanfaat. Nah, selanjutnya ada penyajian pengetahuan, bisa disebut juga knowledge presentation. Visual hasil analisis ke dalam bentuk grafik atau dashboard agar mudah dipahami oleh pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada BI atau kekas analitik atau bisa juga disebut tool business intelligence. Nah, biasanya tools yang paling populer itu RabbitMiner.
Private Manner itu software yang berfokus pada tahap persiapan data preparation dengan pengelolaan statistik. Nah, juga yang namanya ClickView, software yang berfokus pada pembuatan dashboard BI interaktif guna menampilkan visualisasi data secara dinamis bagi pihak manajemen bisnis data. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.